Ini adalah video bagian 4 dari pengujian hipotesis. Pembahasan akan melanjutkan prosedur pengujian hipotesis rata-rata populasi, baik untuk keadaan deviasi standar populasi diketahui maupun yang tidak diketahui. Akan dimulai dengan prosedur pengujian rata-rata populasi dengan deviasi standar populasi yang diketahui. Mari kita mulai. Ini contoh lainnya. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Jadi, sebelum menggunakan alat, dinyatakan bahwa rata-ratanya tidak lebih dari 1100. Bila alat efektif memperpanjang usia, maka rata-rata usianya mestinya akan lebih dari 1100 jam. Sementara ini masih diketahui besarnya deviasi standar populasi sebesar 100 jam. Sampel random sebesar 40 memberikan X bar 1145 jam. Tingkat signifikansi sebesar 5%. Distribusi usia bola lampu adalah normal. Baik, jadi ini adalah pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi. Prosesnya memerlukan sejumlah informasi sebagai berikut. Pertama adalah pernyataan tentang parameternya. Dalam hal ini adalah tentang rata-rata hitung, yaitu tentang keefektifan alat dalam memperpanjang usia bola lampu. Logikanya, bila alat efektif, maka rata-ratanya akan lebih dari 1100 jam. Pernyataan dengan frasa lebih dari yang akan bertempat di HA akan menjadikan soal merupakan uji searah atas atau searah kanan. Artinya, daerah kritisnya ada di kanan. Kemudian diperlukan tingkat keyakinan atau confidence level yang sebesar 1 dikurangi significance level. Jadi 1 minus 0,05 sama dengan 0,95. Bersama-sama dengan desain hipotesis, maka daerah penolakan hipotesis adalah pada daerah seluas 5% di kanan. Dan kemudian diperlukan nilai-nilai statistik sampel, dalam hal ini X bar sebesar 1145. Sigma X yang sebesar 100 dan besarnya sampel yang 40 untuk dapat membuat konversi X bar ke dalam skala Z. Ringkasan soal ini akan dibawa ke lembar berikutnya untuk menjawab pertanyaan soal. Mari disimak. Disajikan kembali ringkasan soalnya. Untuk pengujian searah kanan dengan tingkat keyakinan sebesar 0,95, sehingga luas di ujung kanan kurva adalah 0,05. Maka nilai Z-nya adalah sebesar 1,64. Silahkan cari di isi tabel, bukan margin tabel, untuk nilai Z yang mendekati isi tabel sebesar 0,95 atau dengan fungsi Excel. Adapun prosedur ujinya adalah sebagai berikut. Pertama, dengan HA mu X lebih besar dari 1100 untuk situasi bila alat efektif. Diberi tanda tik untuk pengingat bahwa pernyataan yang diuji ditempatkan di HA. Sehingga desainnya adalah demikian ini. Selanjutnya, sesuai dengan HA, maka kriteria penolakannya adalah bila Z uji lebih besar daripada Z alfa. Dalam hal ini, tolak H0 bila Z uji lebih besar daripada 1,64. Kemudian, statistik uji menghasilkan Z uji sebesar 2,85. Angka-angka tersebut dapat ditempatkan pada gambar ini. Maka, kesimpulannya adalah bahwa karena Z uji di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak atau HA tidak ditolak. Jadi ada bukti bahwa alat efektif memperpanjang usia bola lampu. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Pengujian hipotesis tentang rata-rata hitung populasi dengan deviasi standar populasi tidak diketahui. Ketika deviasi standar populasi tidak diketahui, maka tidak dapat menggunakan distribusi normal standar Z, seperti juga ketika pada pendugaan interval rata-rata populasi. Kita akan harus menggunakan distribusi normal T atau students T distribution, seperti yang kita lakukan dalam pendugaan interval rata-rata populasi. Prosedur yang digunakan sebelumnya masih sangat berlaku, kecuali bahwa kita akan mengganti distribusi Z dengan distribusi T. Sehingga, bila pengujiannya dua arah,
kita sekarang mempunyai prosedur yang seperti ini. Untuk menjadi pengingat, derajat bebas atau dB adalah sebesar N-K. Sedangkan deviasi standar distribusi samplingnya adalah dengan menggunakan deviasi standar sampel dalam formula ini. Secara diagram, daerah penolakan dan gagal menolaknya dapat ditunjukkan seperti gambar itu. Bedanya dengan gambar terdahulu adalah sumbu yang di bawah. Sebelumnya Z, sekarang T. Kita lihat contohnya di lembar berikutnya. Pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung dengan deviasi standar populasi tidak diketahui. Ini contoh soalnya. Silahkan pause video untuk memahami soalnya. Perhatikan bahwa dalam soal tidak ada nilai sigma, deviasi standar populasi, dan nilai-nilai rata-rata hitung dan deviasi standar sampel masih harus dihitung dari data sampelnya. Pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi membutuhkan sejumlah informasi berikut ini. Pertama, diperlukan pernyataan tentang parameter populasi yang akan diuji. Bila kita periksa dalam soal, pernyataan yang akan diuji adalah bahwa rata-rata populasinya tidak kurang dari 200 atau mu tidak kurang dari 200. Ini sama saja dengan mu lebih besar sama dengan 200. Dengan tanda lebih besar atau sama dengan, sehingga akan ada komplement berupa tanda lebih kecil, maka ini merupakan pengujian searah bawah. Kemudian untuk pengujian hipotesis rata-rata populasi, apakah sigma diketahui? Bila tidak diketahui, maka tidak bisa menggunakan distribusi normal Z. Kita akan harus menggunakan distribusi normal T. Perhatikan bahwa karena menggunakan distribusi T, maka kita akan memerlukan besaran yang bernama derajat bebas sebesar N-1 dalam situasi sekarang. Berikutnya diperlukan adanya tingkat keyakinan atau 1 minus alfa yang bersama-sama dengan bentuk desainnya akan menentukan lokasi dan besaran untuk daerah penolakan atau daerah kritis. Sesuai soal, besarnya tingkat keyakinan adalah 0,99. Terakhir, dibutuhkan nilai-nilai X-bar deviasi standar sampel Sx dan N agar dapat menghitung statistik hitung atau statistik uji dalam skala T. Nilai mereka adalah seperti ini. Dikumpulkan dahulu nilainya agar mudah ditampilkan lagi pada lembar berikutnya. Kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Disajikan kembali ringkasan soalnya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Jadi, ada desain H0 dan HA yang demikian yang merupakan uji searah bawah. Jadi, daerah penolakan H0 di kiri, yaitu tolak H0 bila T statistik lebih kecil daripada T0,01, derajat bebas 11, yaitu T lebih kecil daripada minus 2,718. Nilainya dapat diperoleh dari tabel atau dengan fungsi Excel yang demikian ini. Masukkan nilai-nilai tadi ke dalam formula statistik uji, akan dihasilkan statistik uji sebesar minus 0,8644. Maka kesimpulannya adalah karena T uji di daerah gagal menolak H0, maka tidak ada cukup alasan untuk menolak H0. Pernyataan bahwa rata-ratanya tidak kurang dari 200 ml didukung oleh data. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk submateri pengujian hipotesis proporsi populasi di video bagian 5. Mari kita lakukan.